Halo cuy, pernahkah kalian merasa tenang saat membawa motor ke bengkel resmi? Tempat di mana semuanya beres, profesional, dan terpercaya. Itulah Ahas. Tapi benarkah pengalaman selalu semulus jalan tol yang baru diaspal? Ekspektasinya, Ahas menawarkan teknisi ahli, suku cadang asli, dan jaminan kualitas. Realitanya, banyak di antara kita yang justru pulang dengan rasa kesal, kecewa, atau bahkan merasa diakali. Hari ini kita akan bongkar tuntas mengapa Ahas, bengkel resmi kebanggaan kita, seringkali menuai keluhan tentang pelayanan yang buruk. Salah satu keluhan paling sering dan paling bikin geram adalah soal overselling alias penjualan berlebihan. Bayangkan, kalian datang cuma mau servis ringan, pulangnya dompet menipis gara-gara banyak komponen yang diganti. Padahal motor baru saja diservis atau part yang diganti itu masih sangat layak dipakai. Ada yang cuma mau ganti oli, disuruh ganti filter udara, busi, kampas rem, bahkan sampai roller CVT. Padahal belum waktunya. Tekniknya macam-macam. Kadang dibilang rusak, aus, atau akan segera rusak. Tujuannya apalagi kalau bukan mengejar target penjualan suku cadang. Ini bukan lagi servis, tapi marketing yang agresif dan seringkali tidak jujur. Selain drama ganti part, kualitas pengerjaan dan waktu servis juga sering jadi sorotan. Percuma ganti banyak part kalau masalah utama motor kalian tidak teratasi. Beberapa banyak yang pulang dari Ahas tapi motornya masih berebet, gasnya nyangkut, atau bahkan muncul masalah baru. Ditambah lagi waktu tunggu yang kadang bikin kita mengurut dada. Masuk pagi, keluar sore, untuk servis ringan sekalipun bisa berjam-jam. Ini bukan lagi efisien, tapi membuat kita kehilangan waktu berharga. Pertanyaan besarnya, apakah semua teknisi memang sudah tersertifikasi dengan baik? Atau ada faktor lain seperti kurangnya alat atau overload pekerjaan? Bagian terpenting dari pelayanan adalah komunikasi dan transparansi. Banyak dari kita yang awam soal mesin, dan kita berharap Ahas bisa menjelaskan masalah dengan jujur dan mudah dimengerti. Tapi apa yang terjadi? Penjelasan yang terburu-buru, istilah teknis yang tidak dipahami, dan yang parah tidak ada konfirmasi jelas sebelum pergantian part. Seolah-olah konsumen tidak punya hak untuk tahu secara detail. Akhirnya kita hanya mengangguk setuju karena kan bengkel resmi, pasti benar. Padahal seharusnya setiap pergantian part, setiap estimasi biaya harus dikomunikasikan dan disetujui jelas oleh kita sebagai pemilik motor. Apa dampak dari semua ini? Jelas, kehilangan kepercayaan. Kepercayaan adalah modal utama bisnis, apalagi bengkel resmi. Banyak pemilik Honda yang akhirnya kapok dan memilih bengkel umum atau bengkel langganan yang dianggap lebih jujur dan transparan. Ini tentu saja merugikan citra besar Honda dan juga kerugian finansial bagi kita sebagai konsumen yang harus mengeluarkan uang lebih banyak dari yang seharusnya. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Dan apa yang harus Ahas perbaiki? Untuk kita sebagai konsumen, yang pertama, jangan ragu bertanya. Minta penjelasan detail setiap kali ada saran pergantian part. Yang kedua, minta bukti. Jika dibilang part rusak, minta ditunjukkan kerusakannya. Bahkan foto atau video jika perlu. Ketiga, tolak jika tidak yakin. Anda berhak menolak pergantian yang dirasa tidak perlu. Yang keempat, manfaatkan garansi. Jika ada masalah setelah servis, segera klaim garansi servis ulang. Yang kelima, laporkan keluhan. Jangan diam.
gunakan saluran pengaduan resmi Honda Customer Care. Untuk pihak Ahas atau Honda, yang pertama, pengawasan ketat. Perketat pengawasan terhadap praktik overselling. Terapkan sanksi tegas bagi oknum yang nakal. Kedua, pelatihan etika dan komunikasi. Tingkatkan pelatihan bukan hanya teknis, tapi juga etika dan cara berkomunikasi yang baik dan transparan kepada pelanggan. Yang ketiga, transparansi informasi. Berikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti. Sertakan estimasi biaya yang rinci sebelum pengerjaan. Keempat, sistem feedback. Bangun sistem feedback yang efektif dari pelanggan dan responsif terhadap keluhan. Kita semua berharap Ahas bisa kembali menjadi pilihan utama, tempat di mana kita bisa benar-benar tenang mempercayakan perawatan motor Honda kesayangan kita. Karena bengkel resmi seharusnya menjadi contoh terbaik, bukan malah menimbulkan kekecewaan. Mari kita suarakan aspirasi ini agar Ahas bisa terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaiknya. Kalian pernah punya keluhan servis motor di Ahas? Komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.